berambut sebau dengan badan mungil itu tidak terlihat di mana-mana. Bahkan Theo adalah pura-pura meminjam buku kimia Namjoon agar dia bisa melihat Yen di kelasnya. Namun nihil, lapangan taman atap sekolah sudah ditelusurinya sejak istirahat untuk mencari gadis menyebalkan itu. Akhir-akhir ini, Taeyong terlihat tidak fokus. Menurut Yonggi, Taeyong lebih pendiam dari biasanya dan sekarang dia sering sekali ke kelasnya untuk mengobrol dengannya. Ini aneh. Oh ya, Yonggi teringat sesuatu. Mungkin ini ada hubungannya dengan Yen. Dijelaskan kenapa aku meminta alamat Yen padaku. Hobi menoleh kaget. Untuk apa dia meminta alamat Yen? Dia tahu betul siapa Yen, gadis temperamental, sombong dan menyebalkan. Bagaimana bisa Taeyong berhubungan dengan gadis semacam itu? Apakah telingaku kena gangguan atau memang aku mendengar nama Yen? Hobi masih tak mau percaya akan apa yang didengarnya. Theo tak ingin mereka tahu kejadian yang sebenarnya, karena dia yakin kedua orang itu pasti langsung berkomentar tidak tentang Hiera, apalagi jika Theo menceritakan Yen mabuk malam itu. Mereka bisa saja langsung mengecap Yen adalah gadis bermasalah, walaupun Theo yakin mereka memang sudah mengecap Yen adalah gadis yang bermasalah. Sudahlah, aku tak mau membahasnya. Theo berdiri dari kursinya dan berjalan ke koridor. Dia mengabaikan sapaan serta senyuman ramah dari para wanita yang dilewatinya. Ajaib, biasanya Theo akan membalas tersenyum dan menyapa mereka satu persatu. Yonggi dan Hobi saling menatap bingung. Theo berjalan dengan kedua tangan ke dalam saku celana. Dia berjalan di tengah jalan agar bisa memperhatikan setiap sisi yang dilewatinya. Mungkin saja Ian ada di sini. Ya, Theo tahu bahwa Ian punya teman di sini, jadi mau ngobrol dan bergosip pria bukan. Theo tertawa. Ya, apa kau mau berubah menjadi playboy seperti Jimin? Kuharap tidak, karena aku yakin kau sama sekali tak berbakat berkencan dengan wanita. Apa kau sudah menyindirku? Jongkok berkaca pinggang. Tidak terima diremehkan, Jimin baru saja memberi tahuku jika gadis paling cantik di sini bernama Kim Yen, dan katanya gadis itu sangat ramah, baik hati, dan sedang single. Jongkok mengerutkan dahi. Nada Taeyong seperti anak kecil yang mainannya tak mau diambil orang lain. Maksudmu, Yan adalah gadis pemarah dan sombong di sekolah. Kau ditipu oleh Jimin. Jangan pernah berkencan dengan Yan atau kau akan menyesal. Jongkok, dia gadis sangat mengerikan. Hei, aku hanya bercanda. Kau tahu, kau gadis seperti orang yang sangat protektif. Kali ini Taeyong terdiam mendengar ucapan Jongkok. Ada apa dengan Taeyong? Haruskah dia merasa sangat tidak terima jika hatinya bergejolak ketika mendengar Jongkok mengatakan jika Ian adalah gadis paling cantik di sekolah? Bukan itu, mungkin Ian gadis cantik adalah fakta, tapi mendengar Jongkok akan mencari Ian membuatnya ingin menendang dan meremukan sesuatu. Sudahlah, aku tidak mau membahasnya. Dan dia pergi sebelum Jongkok bertanya lebih jauh lagi.
Rekor terburuk Taeyong adalah membanting iPad dan laptopnya karena kalah Olimpiade 1 tahun yang lalu. Dia emosi, bahkan tanpa alasan, tapi dia kalah karena kecurangan yang benar-benar membuatnya emosi. Taeyong menghela nafas dan duduk di kursinya, tangannya terkepal dan dia mengusap jemarinya tanpa sadar pikirannya. Bibir gadis itu lagi tidak. Taeyong harus menahannya, dia tidak mau lepas kendali lagi. Emosinya terus meningkat, dia mengabrak meja dengan kerasnya lalu keluar kelas dengan terburu-buru. Setelah membanting pintu dengan sangat kencang, sudah dipastikan yang pintu itu rusak dan harus diperbaiki. Bel runyi menandakan jam istirahat telah habis. Sebuah siswa langsung masuk ke kelasnya karena tidak ingin ketinggalan pelajaran atau lebih tepatnya menghindari hukuman karena telat masuk. Begitu juga dengan Taeyong, hobi Sehun Mingyu yang memasuki kelas 31. Pintu kelas yang sedikit berderit dan lihat rusak itu menarik perhatian Mingyu. Hei, kenapa pintu itu kelas kita? Hobi yang sedang membaca buku langsung menghentikan aktivitasnya dan memandang pintu itu. Aneh, sebelum istirahat tadi pintu ini baik-baik saja. Selamat siang, Kang Song Sen ini memasuki kelas pakaian sangat rapi yang pernah dilihat Taeyong. Oh, mungkin saja karena Kang Song Sen ini adalah kepala sekolah, jadi dia harus menunjukkan yang terbaik. Kita mulai belajar. Ucapan Kang Song Sen ini terhenti begitu saja karena alunan lagu Blackpink Dududu terdengar di penjuru kelas. Semua murid saling berhadapan mencari siapa pemilik nada daring itu. Dan akhirnya dengan meluk Kang Song Sen ini mengeluarkan ponselnya. Di bangkunya Mingyu sudah terbahak-bahak. Kang Song Sen ini memakai lagu itu untuk nada daring. Ya benar saja, kalau yang memakai lagu ini seorang remaja atau setidaknya berumur 20 tahun, mungkin itu masih wajar. Tapi Kang Song Sen ini 45 tahun. Ya pasti saya dengan Kang Gesa. Kang Song Sen ini mengerukkan dahi. Mendengar nama itu, Taeyong langsung menatap sepenuhnya pada kepala sekolahnya ini tentang YN Patitnya. Oh dia sakit. Baik, saya akan sampaikan pada wali kelasnya. Nona gimana, sudah baikan? Bibi Jong masuk dan duduk di samping ranjang Yayan. Anak majikannya itu terlihat parah dan wajah memerah dan suhu tubuh yang tinggi. Yayan mengangguk. Aku tidak apa-apa, ucapnya pendek, memenamkan wajahnya pada bantal. Ini pakailah syal Nona Kim, Bibi akan pergi ke apotek membeli obat. Bibi Jong meletakkan sebuah syal di samping Yayan lalu keluar pintu. Bibi Jong sudah menganggap Yayan seperti anaknya, biarpun kenakalan Yayan sungguh di luar batas kewajaran. Tapi satu hal yang pasti, Bibi Jong tahu jika Yayan tidak akan berani berbuat macam-macam dengan lelaki manapun. Yayan bangkit dari tidurnya dan merasa ribuan jarum seperti menusuk kepalanya. Kepalanya masih pening, padahal dia sudah minum paracetamol. Diraihnya syal itu dan jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Ini syal milik Taeyong yang dipinjamkannya selama lama. Taeyong menciumnya. Oh, bahkan setelah kejadian di taman, Yayan harus bertemu dengan laki ini lagi. Pipinya manas. Tapi laki itu sangat baik, hanya dia satu-satunya yang menanyakan masalah keluarganya. Hanya dia yang rela menunggunya sampai malam ketika dia di bar. Hanya Taeyong ragu yang memakai syal itu dan rasa hangat langsung mengelilingi lehernya.
Kim Taeyong. Yan bergumam nama itu membuatnya tersenyum. Yan baru saja akan melanjutkan tidurnya saat pintu bel rumahnya berbunyi. Gadis itu langsung menggerutu dan mengabaikannya. Biar saja Ibisu yang membukanya. Tapi sepertinya tamu tadi undang itu tak menyerah karena dia terus memencet bel. Mama Bibi Chong pergi ke apotek, sial, rutunya dalam hati, dan turun dari kasurnya. Dia baru ingat jika Bibi Chong pergi pantas saja. Mau apa? Sedang apa kau di sini? Selamat siang Kim Yen, aku boleh bertamu? Ya Kim Taeyong, kenapa kau di sini? Ya, kenapa kau masuk seenaknya?